Tiga. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Baik, jika sudah siap semuanya mohon diperhatikan tempat duduknya dengan rapi ya, biar belajarnya dengan nyaman dan tenang. Oke, Ibu. Ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Najis. Iya, hari ini tentang najis. Apa itu najis? Nah, najis dalam Islam artinya segala sesuatu yang dianggap kotor dan dapat menghalangi keabsahan ibadah, khususnya sholat jika tidak disucikan terlebih dahulu. Nah, dalam secara bahasa Arab, najis ini berasal dari akar kata al-zaharo yang artinya kotoran atau sesuatu yang menjijikkan. Nah, sedangkan secara istilahnya yaitu dalam Islam, najis ini adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat dan wajib dibersihkan atau disucikan apabila mengenai tubuh, pakaian, dan tempat ibadah kita. Kemudian najis ini memiliki kaitan erat dengan kesucian atau toharoh yang merupakan syarat sah dalam beberapa ibadah seperti sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Kemudian ada macam-macam najis. Ada yang tahu ada berapa macam-macam najis? Apa saja? Najis mukolazo. Seperti air liur Ya, yang pertama itu ada najis mughaladzah, najis berat seperti air liur anjing dan babi. Kemudian yang kedua itu najis mukhafafah, itu najis ringan. Baik, macam-macam najis. Yang pertama itu najis mughaladzah, najis berat, yaitu seperti air liur anjing dan babi. Kemudian yang kedua itu ada najis mukhafafah, najis ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI ibunya dan usianya belum cukup 2 tahun. Yang ketiga itu ada najis mutawasithah, itu najis pertengahan atau sedang. Nah, najis ini seperti darah, nanah, kotoran, dan khamar atau arak. Nah, najis mutawasithah ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama najis hukmiyah dan kedua itu najis a'naniyah. Nah, pertama itu najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini merupakan najis yang diyakini keberadaannya tetapi tanpa zat, bau, dan rasanya. Yang kedua itu najis a'niyah. Nah, najis ini tampak zat, bau, dan rasanya. Bagaimana sih cara mensucikan ketiga najis tersebut? Nah, yang pertama itu najis mughaladzah, najis berat ini. Nah, jika suatu benda terkena najis yang berasal dari air liur anjing dan babi, nah, maka cara mensucikannya itu benda itu disucikan dengan air sebanyak 7 kali. Salah satu diantaranya itu dicampurkan dengan tanah. Yang kedua itu najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, misalnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI, cara menghilangkan najis tersebut cukup dengan memercikan air pada benda yang terkena najis tersebut. Yang ketiga itu ada najis mutawasithah. Nah, najis pertengahan ini seperti terkena darah, nanah, atau kotoran. Nah, cara membersihkannya itu dibersihkan dulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasanya
tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian air yang suci dan sucikan dialirkan ke tempat atau benda yang terkena najis tersebut. Air yang dialirkan harus mengenai seluruh tempat ya atau benda yang terkena najis. Kemudian dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Bagaimana cara menghindari dan membersihkan najis dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama itu kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Islam mengajarkan praktik kebersihan seperti istinja, wudhu, dan menjaga kebersihan tubuh untuk mencegah najis. Yang kedua itu ada berhati-hati terhadap percikan najis, menunjukkan bahwa percikan dari air kotor atau genangan bisa menjadi sumber najis sehingga perlu dihindari. Yang ketiga itu ada memperhatikan pakaian dan tempat najis pada pakaian dan lantai. Yang keempat itu membiasakan hidup bersih, kebiasaan menjaga kebersihan rumah tangga. Baik, coba Vina. Ada berapa macam najis tadi? 3, Bu. Apa saja? Najis mughalladzah, najis mukhaffafah, dan najis mutawassithah. Coba Dwi, apa contoh najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah misalnya seperti kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan selain ASI. Baik, kemudian cara membersihkan najis mutawassithah yang pertama itu ada hukmiyah dan a'namiyah. Yang pertama itu cara membersihkan najis hukmiyah itu pertama dengan tempat atau benda yang terkena najis dilingkari terlebih dahulu ya untuk memastikan pemercikan air secara tepat. Kemudian air yang suci dan mensucikan disiram hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis yang telah dilingkari. Yang terakhir itu dikeringkan dengan kain atau benda suci lainnya. Nah, yang kedua itu tata cara membersihkan najis a'niyah. Yang pertama itu dibersihkan lebih dulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian air yang suci dan mensucikan dialirkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dialirkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Dan air yang disiramkan disyaratkan hingga mengalir ya ke benda yang terkena najis tersebut. Yang terakhir itu harus dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang najis. Videonya, Ya, Bu. Tahukah teman-teman 3 macam najis? Najis mukhaffafah itu najis ringan, najis mutawassithah itu najis sedang, najis mughalladzah itu najis berat. Tahukah teman-teman 3 macam najis? Najis mukhaffafah itu najis ringan, najis mutawassithah itu najis sedang, najis mughalladzah itu najis berat. Sekarang teman-teman udah pada tahu kan macam-macam najis itu apa aja? Terus apa aja sih contoh-contohnya? Yuk kita belajar lagi bareng-bareng. Berikut adalah contoh-contoh najis dan cara mensucikannya. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Contoh najis mukhaffafah atau najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun dan belum makan ataupun minum selain air susu ibu. Cara mensucikannya adalah cukup dengan memercikan air pada benda atau tempat yang terkena najis. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kencing anak perempuan itu dibasuh, sedangkan kencing anak laki-laki hanya diperciki. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Contoh najis mutawassithah atau najis sedang adalah bangkai,
darah, nanah, kotoran manusia, kotoran binatang, dan arak atau hammer. Cara mencucikannya adalah dengan cara membasuh atau mencucinya sampai warna, rasa, dan baunya hilang. Dan yang ketiga adalah najis mughalladh. Contoh najis mughalladh atau najis berat adalah air liur dan kotoran hewan anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah dengan cara mencucinya sebanyak 7 kali dan salah satu dari basuhan tersebut dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sucinya tempat dan peralatan salah seorang di antaramu apabila dijilat anjing hendaknya dicuci 7 kali. Permulaan dari 7 kali itu harus dengan tanah atau debu. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Next kita belajar apa lagi ya? Komen. Baik, itu video mengenai tentang najis. Nah, jika air kencing bayi perempuan mengenai baju itu disebut najis apa? Saudari Pia, disebut najis apa? Najis mutawasito, Bu. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu akan memberi kalian soal dalam bentuk quizzes word well. Semuanya harap mengerjakan ya. Tidak ada yang mengerjakan. Silakan dimulai. Linknya sudah Ibu kirimkan di HP. Semuanya membawa HP kan? Ya Bu, tidak mungkin tidak ada yang membawa. Speed it. Dia kan soal. Habis ngeripkan. Berapa kawan? Benci. Atau coba belajar. Presentasi. Abi, duduk. Tunggu. Nah, ini yang belum aja, Bu. Mulai sejuk. Baik, mungkin hanya ini materi yang Ibu bisa sampaikan. Apakah anak-anak semuanya sudah selesai mengerjakan soal? Sudah. Baik, mungkin hanya ini materi tentang najis yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya sama kepada anak-anak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 September di Batam itu. Atau dari mana sih? Tanggal berapa ini? Tanggal 20. Kalau banyak itu dia September.
Cuk.